Selamat siang semuanya. Saya atas nama Felina Iflifani, mahasiswa Stikes Graha Edukasi Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang kegawat daruratan sistem neurologi stroke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskannya. Yang pertama, latar belakang. Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling serius dalam kehidupan modern saat ini. Menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2010. Penanganan kegawatan pada pasien stroke salah satunya melakukan pengontrolan peningkatan tik atau tekanan intrakarnial. Yang harus dikontrol pada tekanan intrakarnial ini yang pertama yaitu nyeri kepala, sudah itu tingkat kesadaran, denyut nadi, frekuensi, tekanan darah, dan suhu tubuh. Peningkatan tekanan intrakranial ini dengan memberikan posisi elevasi kepala yang merupakan salah satu tindakan keperawatan mandiri. Pemberian posisi elevasi kepala itu 30 derajat. Selanjutnya, definisi stroke. Menurut WHO, stroke adalah adanya tanda-tanda klinik yang berkembang cepat akibat gangguan fungsi otak dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Ini menurut Susilo pada tahun 2000. Stroke didefinisikan sebagai defisit atau gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Stroke diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, stroke non-hemoragik, yaitu suatu gangguan peredaran darah otak tanpa terjadinya suatu perdarahan. Untuk pasien stroke non-hemoragik ini bisa ditandai dengan kelemahan pada satu atau lebih anggota gerak atau hemipirase. Sudah itu pasien mengalami nyeri kepala, mual muntah, dan yang terakhir itu kesulitan menelan atau disfagia. Yang kedua, stroke hemoragik, yaitu suatu gangguan peredaran darah otak yang ditandai dengan perdarahan intraserebral atau perdarahan suprakanoid. Pasien stroke hemoragik ini bisa ditandai dengan penurunan kesadaran, sudah itu pernapasan cepat, nadi cepat. Sekarang kita masuk etiologi stroke. Menurut Smeltzer dan Barre pada tahun 2002, stroke biasanya diakibatkan dari salah satu 4 kejadian, yaitu yang pertama trombosis, itu bekuan darah di dalam pembuluh darah otak atau leher. Yang kedua, embolisme cerebral, yaitu bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain. Yang ketiga, iskemia, yaitu penurunan aliran darah ke otak. Dan yang terakhir, hemoragi cerebral, yaitu pecahnya pembuluh darah cerebral dengan pendarahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak. Dari keempat kejadian di atas bisa mengakibatkan terjadinya penghentian suplai darah ke otak yang menyebabkan seseorang itu mengalami kehilangan sementara atau permanen gerakan, seperti berpikir, memori, bicara, dan sensasi. Faktor resiko terjadinya stroke menurut Masjour pada tahun 2000 itu adalah yang pertama, yang tidak dapat diubah. Di antaranya usia, jenis kelamin, ras, riwayat keluarga, riwayat stroke, penyakit jantung koroner. Yang kedua, yang dapat diubah seperti hipertensi, DM, merokok, penyalahgunaan alkohol, obat, dan kontrasepsi
oral. Selanjutnya, patofisiologi. Otak sangat tergantung pada oksigen. Bila terjadi anoksia seperti yang terjadi pada stroke di otak, pasti mengalami perubahan metabolik, kematian sel, dan kerusakan permanen yang terjadi dalam 3-10 menit. Yang berikut, adanya gangguan peredaran darah otak dapat menimbulkan cedera pada otak melalui 4 mekanisme, yaitu yang pertama, penebalan dinding arteri cerebral. Nah, ini bisa menimbulkan penyempitan sehingga aliran darah ke otak itu tidak adekuat. Yang kedua, pecahnya dinding arteri cerebral. Ini bisa menyebabkan bocornya darah ke jaringan atau hemoragi. Sudah itu, pembesaran sekelompok pembuluh darah yang menekan jaringan otak. Dan yang terakhir, edema cerebri yang merupakan pengumpulan cairan di ruang interstitial jaringan otak. Selanjutnya, gejala-gejala stroke. Gejala stroke yang muncul tergantung pada bagian otak yang terganggu. Nah, gejala stroke umum yang muncul itu seperti kehilangan motorik atau pasien stroke tidak bisa bergerak. Setelah itu, kehilangan komunikasi. Nah, ini merupakan penyebab afisia yang paling umum. Sudah itu, gangguan persepsi, di mana pasien di sini dia tidak mampu untuk menginterpretasikan sensasi. Sudah itu, kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologi. Nah, pada kasus ini pasien kesulitan dalam pemahaman, sudah itu kurang motivasi, sehingga pasien ini dapat menyebabkan atau bisa mengalami frustasi. Dan yang terakhir itu disfungsi kandung kemih. Selanjutnya, penata laksana pada pasien stroke. Stroke akut di unit gawat darurat waktu adalah otak, yang merupakan ungkapan yang menunjukkan betapa pentingnya pengobatan sedini mungkin. Dalam menentukan hasil akhir pengobatan, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, stabilitas klien dengan tindakan airway, breathing, dan sirkulasi. Nah, yang dimaksud airway di sini yaitu membuka jalan nafas, sudah itu breathing, pernapasan, itu memberikan nafas buatan, dan sirkulasi. Yang kedua, pertimbangkan intubasi bila kesadaran stupor atau koma atau gagal nafas. Yang ketiga, infus intravena dengan cairan normasalin 0,9% 20 ml per jam. Jangan pakai cairan hipotonis edem otak. Nah, ini bisa berkolaborasi dengan dokter. Sudah itu, berikan oksigen 2-4 liter per menit. Dan yang berikut, pertimbangkan pemberian nutrisi melalui NGT atau selang makanan nasogastrik. Yang berikut, EKG. Nah, EKG ini bertujuan untuk mengetahui detak jantung seorang pasien apakah dia normal atau tidak. Setelah itu, pemeriksaan darah dan urin. Ya, mungkin itu tadi penjelasan berkaitan dengan materi kegawatan darurat pada pasien stroke. Untuk itu, sekian dan terima kasih.